Selamat berjumpa kembali. Renungan kita pada saat ini saya ambil di dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarik 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Firman Tuhan pada saat ini kita telah baca di mana firman Tuhan ini menceritakan tentang Yabes. Tentu kita sudah tahu tentang cerita dari Yabes yang sangat luar biasa. Karena ibunya Yabes, di saat Yabes dilahirkan, dia melahirkan Yabes dan berkata bahwa waktu itu Yabes masih bayi dan dia akan memberikan nama kepada Yabes yang artinya bahwa aku telah melahirkan dengan kesakitan. Jadi di sini dikatakan dengan kesakitan, artinya nama Yabes ini adalah anak ya, kalau kesakitan katakanlah anak yang menyusahkan, anak yang kurang beruntung dan lain sebagainya, saudaraku. Yang bisa juga dikatakan anak yang selalu memberi masalah dan sebagainya, yang anak yang bikin pusing istilahnya. Karena itu di dalam firman Tuhan disebut ibunya memberi nama dalam kepada Yabes itu anaknya ya, bahwa aku melahirkan Yabes karena penuh dengan kesakitan. Bagaimana saat ibunya penuh dengan kesakitan sehingga dia melahirkan Yabes. Jadi katakanlah anak ini bermasalah dan sebagainya, saudaraku. Nah, dan tentunya anak ini bisa dikatakan anak yang tidak beruntung, anak yang mendatangkan penderitaan di dalam keluarga. Kalau kita melihat cerita dari Yabes ini. Nah, tapi saudaraku, kalau kita lihat dari bacaan kita pada saat ini, Yabes ibunya mendeklarasikan bahwa anak ini penuh dengan masalah, anak ini penuh dengan tantangan. Jadi sepertinya saudaraku, saat Yabes dilahirkan, ibunya sudah memperkatakan. Ingat saudaraku, kuasa perkataan itu sangat luar biasa. Ibunya memperkatakan Yabes bahwa anak ini penuh dengan kesedihan. Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, berarti itu kita mendeklarasikan, karena kuasa perkataan itu sangat luar biasa, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, kalau kita kembali melihat dari firman Tuhan, di mana tetapi ternyata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, kalau kita baca dalam bacaan kita, Yabes kehidupannya lebih berbobot, di mana pada awalnya ibunya berkata bahwa Yabes ini anak yang kurang beruntung. Tapi firman Tuhan jelas pada saat ini kita melihat bahwa Yabes adalah anak yang lebih dari saudara-saudaranya. Yabes adanya yang katakan dia lebih pintar, dia ada lebih baik dan sebagainya. Artinya itu berbalik dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, saudaraku. Nah, kita boleh baca dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya dia berseru kepada Allah, jadi dia berseru kepada Tuhan. Kiranya Bapa, kiranya Engkau memberkati aku. Jadi dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Luar biasa bacaan kita pada saat ini. Yabes, apa yang dikatakan oleh ibunya, dia tidak mau terima. Dia katakan, saya mendeklarasikan, saya adalah anak pilihan Tuhan. Kalau kita sebagai anak, kita bicara kayak mungkin Yabes saat itu berkata, saya mendeklarasikan, saya tidak terima apa yang dikatakan ibunya bahwa anak saya ini tidak beruntung. Tapi firman Tuhan jelas, dia berkata kepada Tuhan bahwa ini ada perubahan. Jadi
Yabes lebih dimuliakan. Kalau kita baca, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia mendeklarasikan ke atas, dia berdatang kepada Tuhan. Kuasa doanya datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau dia mungkin dia harus Tuhan, saya bukan anak yang tidak berguna. Jadi tentu dia berkata, saya adalah anak pilihanmu. Saya akan menjadi anak yang pintar. Saya akan menjadi anak yang terbaik di dalam keluarga. Saya percaya dalam doa-doa itu Tuhan Yabes berkata demikian. Karena apa? Dia menolak apa yang sudah dikatakan oleh ibunya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita mendengar kata-kata yang tidak bagus, mungkin saudara atau teman-teman berkata, kamu adalah seorang anak yang tidak beruntung, kamu adalah anak yang merugikan keluarga. Tolak setiap kata-kata. Kita doakan, kami tolak setiap kata-kata yang tidak benar. Tetap kita perkataan, saya adalah anak yang beruntung. Karena saya adalah pilihan Tuhan. Saya akan menjadi anak yang dipakai Tuhan. Saya akan menjadi anak yang dipakai oleh keluarga, oleh bangsa dan sebagainya. Saudara, kita mendeklarasikan kata-kata berkat. Bukan kita menerima apa kata omongan orang. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang memberi kuasa kepada kita. Dia ketika kita datang kepadanya, ketika kita berseru, kita mendeklarasikan setiap kata-kata berkat, maka terjadi. Kalau kita mempunyai iman dan percaya tentunya kepadanya, saudaraku. Haleluya, sangat luar biasa firman Tuhan kita pada saat ini. Di mana di sini dikatakan bahwa Yabes menolak setiap perkataan-perkataan dari ibunya. Dia apa yang dideklarasikan oleh ibunya, dia sepakat dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia imani akan membuat hidupnya lebih baik. Dan Yabes percaya bahwa destininya itu akan lebih baik, saudaraku. Dia destininya. Jadi saudara juga, kalau misalnya saudara dan saya, ketika orang berkata bahwa kamu tidak beruntung, anak tidak beruntung, jangan percaya. Kita tetap sepakat, kita sepakati bahwa kita katakan, saya percaya saya adalah anak yang luar biasa. Destiny saya, atau sebut nama Anda, akan baik di mata Tuhan, keluarga, masyarakat, dan dimanapun aku berada, saudaraku. Jadi harus ditolak setiap kata-kata yang tidak memberkati, saudaraku. Mau mereka katakan kamu ini yang gak benar, don't care. Kita percaya Allah kita adalah luar biasa. Haleluya, saudaraku. Oleh karena itu, di sini sepakat dan kehendak Tuhan yaitu memperkatakan, mengucapkan iman. Yabes mengucapkan imannya. Dia hidupnya dengan iman dan berulang-ulang sambil memandang kepada Tuhan. Jadi di situ kalau kita baca di sini Tuhan memberkati. Di sini luar biasa firman Tuhan. Apa yang Yabes minta, apa yang Yabes doa kepada Tuhan, tentunya dia berdoa sungguh-sungguh. Ketika dia berseru dan berkata menghadap Tuhan, dia bukan berdoa hanya karena pikiran tidak jelas. Dia datang kepada Tuhan karena dia imani, percaya bahwa Allah yang dia sembah akan memberikan mujizat kepada dia ketika dia datang kepadanya. Kalau Yabes percaya dan Tuhan kabulkan, maka saya percaya saudara dan saya, ketika kita datang kepadanya, ada mujizat dalam setiap permasalahan kita, ada mujizat di setiap pergumulan kehidupan saudara dan saya. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, di sini mari kita baca dalam di firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kalau kita bisa mengambil firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita di sini dikatakan Yabes mendeklarasikan seperti firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Dia percaya bahwa kuasa Allah, kuasa penyataan Allah kepadanya tidak akan berubah. Dia percaya bahwa Allah akan menolong dia. Dan tentunya saudaraku, jelas di sini kita percaya bersama-sama dalam doa-doa Yabes. Ketika doa dinaikkan kepada Tuhan karena kita percaya seperti Tuhan bahwa Tuhan baik, maka di sini kita bisa God is good, sehingga
Apa yang kita deklarasikan akan terjadi, saudaraku dan saya. Mari kita belajar kepada Yabes. Di saat masalah saudara dan saya ada dalam keadaan terjepit, atau di saat orang-orang berkata bahwa kamu, keluargamu tidak akan bahagia, dan anak-anakmu tidak berhasil, jangan kita dengar kata orang. Atau mungkin kita sebagai seorang pemimpin di dalam marketplace, baik itu pemerintah, gereja, dan sebagainya. Ada orang yang berkata, kamu tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Tolak setiap perkataan-perkataan yang tidak benar. Tetapi mari kita mengambil contoh seperti Yabes. Kita berseru kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Tentunya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita sepakat mengimani dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada setiap orang-orang yang mencari Dia. Kita percaya bahwa ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan lewat doa-doa kita, maka kuasa mujizat akan terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan kepada kita, jangan kita bimbang, jangan kita meragukan kuasa Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Lewat renungan kita pada saat ini, mari kita kembali menjadi Yabes-Yabes akhir zaman ini. Kita menjadi terus percaya